Ya, tapi yang kita sebut Nurul Mustafa, khas pakaian Kalimantannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh-jauh datang. Jauh, Ustaz alhamdulillah. syukur, alhamdulillah tadi kita sudah masuk sekarang di segmen Hikmah Pagi, tapi sebelumnya tadi ada segmen tafsir Quran. Namun karena waktunya kita berdempetan, juga karena mepetnya waktu, mohon maaf pemirsa yang ada di rumah yang ingin menyaksikan tafsir Quran bisa dilanjut esok hari. Kali ini kita masuk ke segmen Hikmah Pagi, silakan. Iya, dan tema kita hari ini adalah bicara tentang haji. Alhamdulillah, saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji ada yang sudah berangkat ke tanah suci. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua pemirsa yang sekarang menyaksikan acara ini, insya Allah yang berniat haji segera mendapatkan undangan Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tanah suci, menyaksikan Baitullah, dan insya Allah bisa wukuf di Arafah. Baik, kita bicara tentang haji. Buya Tengku, tentang haji, bagaimana perintah Allah Subhanahu wa tentang haji, bahkan sejarah dari haji itu sendiri, sehingga membuat semua orang kok rindu untuk datang ke sana dan nggak ada kapok-kapoknya gitu. Ini haji mulai besar itu di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun sebetulnya Nabi Adam alaihissalam sendiri sudah tawaf di pondasi Ka'bah jauh sebelum Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu diperintahkan Allah untuk memanggil seluruh manusia. Wa'adzim finnasi bil hajj. Azan, panggil orang-orang manusia semuanya untuk berhaji. Dalam tafsir diceritakan Nabi Ibrahim bersabda, ya Allah, suaraku nggak mungkin didengar. Manusia jauh di mana-mana. Allah katakan, Nabi Ibrahim, kamu hanya panggil saja. Urusan menyampaikan, urusan aku, kata Allah SWT. Maka Nabi Ibrahim panggil ke seluruh penjuru, 8 penjuru angin. Hei manusia, datanglah kemari berhaji. Hei manusia, datanglah kemari berhaji. Mulai dari timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, laut, utara, timur, laut, panggil semua. Nggak pakai speaker. Nggak pakai speaker. Terus kemudian apa? Ya, tuh kari jalan. Nanti akan datang beramai-ramai dari seluruh penjuru dengan berjalan kaki. Wa ala kulli domir, dan dengan naik onta kurus. Saya dulu nanya dengan guru saya, kalau naik onta gemuk, bagaimana Tuan Guru? Apa nggak boleh? Kenapa harus naik onta kurus? Kata guru saya, onta itu dari Yaman gemuk, tapi sampai Mekah jadi kurus. Artinya apa? Perjalanan haji itu sangat berat, perlu mujahadah yang luar biasa, dan akan datang dari seluruh penjuru dunia. Sekarang orang naik kapal terbang macam-macam orang datang. Ini diperintahkan Allah zaman Nabi Ibrahim, dan terus meneruslah haji itu sampai sekarang. Nabi diperintahkan berhaji tahun ke-6 Hijrah. Tahun ke-6 Hijriah, tapi Nabi baru naik haji tahun ke-10. Makanya dalam mazhab Syafi'i boleh ditundakan haji itu 4 tahun saja. Sudah mampu berhaji, sibuk, baru dilantik jadi sekda nih. Kalau saya pergi nanti bagaimana? Nanti bisa digeser. 4 tahun saja. Kalau lewat dari 4 tahun, mati pilih 2. Mati Yahudi atau mati Nasrani. Pilih 2. Dua-dua nggak enak tuh. Dua-dua nggak enak. Harus matinya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Matinya harus Islam. 1 hari orang Yahudi nggak enak. Nggak enak mereka. Mereka kalau dibilang nggak beriman, dibilang kafir, mereka nggak senang. Datanglah orang-orang Yahudi, pentolan-pentolannya, jumpa dengan Nabi. Dia bilang apa? Nahnu muslimun, kami orang Islam juga. Seperti kamu. Kamu punya Tuhan Allah, Tuhan kami juga Allah. Kamu Nabi, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kami juga punya Nabi, Nabi Musa. Kamu punya Al-Quran, kami punya Taurat. Kamu puasa, kami puasa. Kamu sholat, kami sholat. Jadi kita sama-sama orang Islam. Memang disebut di Quran ahlul kitab, saudara, sama-sama punya kitab. Nabi tidak katakan tidak katakan iya. Ketika Yahudi mengatakan kami orang beriman seperti kamu, Nabi diam. Serahkan pada Allah jawabannya. Turun wahyu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah mewajibkan semua manusia yang punya kemampuan untuk berhaji. Tak peduli apakah kamu orang Yahudi atau kami orang Muslim, sama-sama diperintahkan asal mengaku manusia. Orang Yahudi bilang, sholat ada, puasa ada, zakat ada.
kitab suci ada, haji nggak ada. Nah, mereka bohong. Padahal Nabi Musa dulu naik haji dengan 12 suku Bani Israel, singgah di satu negeri yang belum ada orang. Terus Nabi Musa katakan, di negeri ini akan datang Nabi akhir zaman. Maka dua suku Bani Nadir dengan Bani Quraidah tidak mau pulang. Mereka tinggal di negeri itu menunggu Nabi akhir zaman itu. Kata Nabi Musa, ngapain kamu tunggu, masih 2000 tahun lagi. Ya kalau nggak ketemu kami minimal anak cucu cicit ketemu. Mereka menunggu itu karena pulang haji. Nabi Musa naik haji. Tinggallah mereka di negeri itu. Negeri itu lama-lama diberi nama Yasrib. 1000 tahun kemudian datang orang Arab, Aus dengan Khazraj dari Yaman. Karena bendungan Maghribi jebol, mereka jadi miskin, mereka datang situ. Diadu domba selama hampir 2000 tahun, 1000 tahun lebih setelah suku Aus dan Khazraj datang. Mereka menunggu Nabi akhir zaman. Dan kalau mereka berperang dengan orang-orang Arab, mereka bertawassul kepada Nabi akhir zaman yang akan datang. Tapi begitu datang, mereka katakan qalu hadza sihrun mubin. Ini sihir yang nyata saja. Nah, apa yang terjadi? Begitu dia bilang bagi kami haji tidak ada, Allah sambung ayat itu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Oh, enggak ada haji bagi kami. Wa man kafara. Barang siapa kafir terhadap perintah haji ini, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, Allah enggak perlu manusia. Allah enggak perlu orang Yahudi kalau memang enggak mau haji. Ini asbabun nuzul ayat ini ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala dalam kitab Al-Um bab haji. Nah, ini jadi haji itu sebetulnya untuk seluruh manusia. Sayang 1000 sayang, semua orang tidak mau berhaji. Padahal orang-orang dulu banyak berhaji. Guru Nanak itu nabinya orang yang pakai serban juga, Sikh itu dari India itu. Itu juga naik haji ke Baitullah. Nah, saya baca sejarahnya dan saya cerita dengan ulama-ulama mereka, benar. Guru Nanak itu naik haji. Karena apa? Karena haji itu dulu perintahnya untuk seluruh manusia. Nah, oleh karena itu barang siapa yang sudah ada kemampuan, istita'ah, ada kemampuan, maka segeralah berhaji. Jangan sampai mati meninggalkan perintah haji ini. Nauzubillah. Nah, berkaitan dengan katakan sekarang ada kuota yang terbatas. Jadi apakah ini juga termasuk dari manistato'ah? Bahwa menunggu, menanti padahal dia sudah bayar, menunggu sekian tahun. Kemarin saya daftarkan bibi saya di daerah Depok itu 2014, alhamdulillah cepat dapatnya 2028. Usia sekarang sudah 55 tahun, nunggu 14 tahun lagi. Apakah ini juga yang kaitan manistato'ah tadi? Dan Ya. ada nggak penggantinya gitu selain kita berangkat haji, penggantinya untuk pengen supaya hitungan ibadah haji gitu? Oh, yang penting begini, barang siapa sudah berniat, niat itu bukan, gua mau naik haji, itu bukan niat itu angan-angan. Nah, itu angan-angan. Kata Imam Ghazali itu bukan niat. Kalau niat itu dia sudah bayar. Dia sudah bayar ongkosnya. Nah, kalau dia sudah bayar ongkosnya, maka betullah dia telah berniat haji. Kalau dia mati, dia untung. Dia dapat haji mabrur 100%. Makanya dikatakan kadang-kadang niat seorang hamba lebih baik dari amalnya. Dia niat, dia bayar, pulang ke rumah, kemudian wafat, belum sempat haji, dia dihitung dapat haji mabrur 1. Sementara uang yang sudah disetor, diwariskan kepada ahli warisnya boleh berangkat. Tapi kalau dia naik haji, bisa 2. Kalau jadi dia dapat taufik, jadi berhaji, ada 2. Bisa hajinya lebih baik dari niatnya. Kalau berniat hanya dapat 1 haji mabrur. Tapi begitu dia naik haji, ternyata di sana dia menolong orang tawaf. Mendorongkan orang sa'i, mengangkatkan beban orang-orang yang berhaji, maka dia bisa dapat 2-3 kali haji mabrur. Haji orang dapat dia, tawaf orang sama dia, sa'i orang sama dia juga pahalanya. Bisa lebih baik daripada niatnya yang hanya 1. Tapi bisa lebih jelek. Sampai ke sana naik haji, berantem aja kerjanya. Ngelihat buntut perempuan Turki, tang ting tung ting tang ting tung ting. Maka dia nggak dapat mabrur. Maka dikatakan kadang-kadang niat seorang hamba lebih baik dari amalnya. Tapi kadang-kadang amal seorang hamba lebih baik daripada niatnya. Jadi nggak rugi. Niat berbuat baik sebanyak-banyaknya. Kalau tidak Allah beri taufik, kita dapat apa yang kita niatkan. Insya Allah. Nah, berkaitan tadi kita sebut tentang haji mabrur. Sebenarnya apa yang disebut dengan haji mabrur, Guru Jarot? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan kepada kita semua
Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah semata-mata karena Allah. Ini inti haji yang mabrur. Melakukan sesuatu karena Allah. Karena Allah Maha tahu bahwa ibadah haji ini banyak ada sampingan-sampingannya, ada riyaknya, ada ujubnya, ada kebanggaannya. Maka Allah meluruskan niat, mengajarkan kepada kita wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah semata-mata karena Allah, bukan karena yang disebut Pak Haji dan apa segalanya. Imam Junaidi Al-Baghdadi ketika ditanya oleh murid-murid beliau ketika datang dari ibadah haji, "Guru, apakah makna haji mabrur itu?" Apa jawab Imam Junaidi Al-Baghdadi? "Hai murid-muridku, ketika kalian tawaf di Baitullah, apa yang kalian lihat?" Jawab murid-murid semua, "Kami lihat manusia berputar mengelilingi Baitullah kayak pusaran air, ribuan manusia." "Terus apa yang kalian pandang lagi?" "Oh guru, lama-kelamaan pada pandangan batin kami, manusia itu lenyap, hilang, yang nampak Baitullah." Siapapun yang tawaf di Baitullah, pejabat, raja, jenderal sekalipun, hilang pamornya, ditarik oleh kekuatan Baitullah. "Terus apa yang kalian pandang lagi?" "Oh guru, lama-kelamaan Baitullah pun hilang. Yang nampak pada pandangan batin kami hanya kebesaran Allah." Kata Imam Junaidi Al-Baghdadi, "Murid-muridku, kalau begitu haji kalian adalah haji yang mabrur." Allahu Akbar. Ternyata makna haji sebenarnya adalah melepaskan keakuan, melepaskan keegoan, sehingga menjadi hamba yang tawadhu. Coba kita lihat. Baitullah itu cuman batu. Tapi walaupun batu, semua orang kagum, takjub. Orang melihatnya menangis, ingin datang berulang-ulang. Kenapa? Walaupun hanya batu. Walaupun batu, tapi batu yang dimuliakan Allah. Kenapa dimuliakan Allah? Karena Baitullah itu letaknya di Bakkah. Bakkah itu adalah dataran yang paling rendah. Di antara dataran yang ada gunung-gunung, Baitullah paling rendah. Makanya kalau hujan, maka yang pertama kali banjir Baitullah. Artinya batu yang letaknya paling rendah itu dimuliakan oleh Allah. Ketika Allah memandang hati seluruh makhluknya, baik para malaikat, baik para manusia, maka yang Allah pandang hati yang paling tawadu adalah hatinya Rasulullah. Maka Allah memuliakan Rasul dari segala-galanya. Man tawadda'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Siapa yang tawadu, Allah tinggikan derajatnya. Siapa yang takabbur, Allah hinakan dirinya. Ibadah haji mengajarkan kepada semua orang ibadah haji, semua orang agar melepaskan egonya, melepaskan akun, lepaskan pangkatmu, lepaskan jabatanmu, lepaskan ilmumu. Kita ini hamba yang la haula wa la quwata illa billah. Tawadu itu ada dua. Tawadu linnas, tawadu lillah. Apa itu tawadu linnas? Tawadu linnas itu kita menganggap pada diri kita ini tidak ada yang paling jahat. Tidak ada yang paling banyak dosa. Tidak ada yang paling banyak maksiat di alam semesta ini. Akulah orang yang paling hina. Akulah orang yang paling jahat. Hatta memandang kepada siapapun, kepada penjahat sekalipun, tetap pada pandingannya dialah orang yang paling hina, yang paling jahat. Sehingga dia merasa hina, selalu beristighfar, suka minta ampun kepada Allah. Tanda orang tawadu, suka beristighfar kepada Allah. Sehingga dia tidak melecehkan orang, siapapun dia muliakan, karena mereka lebih mulia dari dirinya. Tawadu lillah. Dia memandang dirinya ini, la haula wala quwata illa billah. Inilah hakikat hamba. Pada diri kita ini ada dua sifat. Ada sifat hamba, ada sifat Allah. Maka itu kenapa tawaf 7 kali putaran, syai 7 kali bolak-balik, melempar jamrah 7 biji batu. Apa rahasianya? Allahu Akbar. Sifat hamba tetap hamba. Apa itu hamba? Lemah.
tidak punya keinginan apa-apa, buta, tuli, bisu, bodoh, mati. Ini sifat kita. Kok kita ini lemah, kok kenapa bisa kuat? Maka di dalam ilmu tauhid diajarkan ada sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu sifat Allah yang mustanir, yang menjahir kepada hambanya. Ada sifat 7, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Baik, sampai kalam dulu, Ya. kita jeda dulu. Buat pemirsa yang ada di rumah, kita mengimbau dan selalu mengajak untuk selalu berbuat kebaikan, apalagi di bulan haji. Yang belum berangkat haji, yang punya uangnya pengen digunain untuk pembangunan dulu, khususnya untuk pembangunan rumah Allah, pembangunan Masjid Gunung Sindur khususnya, yang sekarang insya Allah tadinya desa Cibangor menjadi Cisoleh ya? Cibadung. Cibadung, iya. Bangor sama Soleh, sama Badung hampir sama soalnya. Ya, pemirsa yang ada di rumah silakan bisa menghubungi Ya, Ustaz Syukur. silakan hubungi Akhuna Awaludin di 0856 90.010, 0856 90.010, Ya. atau bisa datang langsung ke lokasi di Desa Cibadung itu. Ya Allah, berkahi yang beramal jariah. Amin ya Allah. Berkahi yang beramal jariah. Amin. Keluarganya, anak cucu keturunannya, bahagia dunia akhirat ya. Insyaallah. Atau juga besok bisa datang di Masjid Az-Zikra Sentul Bogor. Zikir. Kita zikir berjamaah, insyaallah Ahad besok. Ya. Jangan lupa Ahad besok, dan juga bagi pemirsa yang ingin umroh bersama murabi kita Bang Arifin Ilham, insya Allah keberangkatan tanggal 20 Desember, silakan daftarkan diri Anda di Travel Az-Zikra. Atau hubungi akun Awaludin di 0856 90.010. Iya, mudah-mudahan yang tadinya kita punya cuman sekian, nggak nyukupin kemana-mana, kita masukin untuk pembangunan rumah Allah, tiba-tiba ntar tahun depan kita langsung bisa punya seutuhnya uang buat ke sana ya. Baik pemirsa yang ada di rumah, yang insya Allah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nanti yang ingin bergabung bersama kami bisa menghubungi di line telepon di 574-3476, atau yang di luar Jakarta bisa menghubungi di line telepon di 021-574-3478. Tapi nanti jangan kemana-mana, tetap di Serambi Islami, semua ada di sini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mengungkap segala permasalahan yang ada di sekitar kita. Tidak, tetapi kecurangan oknum yang Fenomena es batu yang sering terjadi, pembuatannya dilakukan menggunakan Program investigasi mengupas dengan cerdas, berkata atas fakta. namun praktik pengoplosan hingga kini Selidik setiap Kamis pukul 8.30 di TVRI. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Juga insyaallah Ahad besok Ya, tausiah zikir akbar 22 Zulqa'dah 6 September di Masjid Az-Zikra Sentul Bogor seperti biasa. seperti biasa. Mulai sholat malam dulu, setengah 3, ya, 11 rakaat dengan imam terbaik 10 dunia. Allah Masuk Akbar. imam terbaik. Alhamdulillah. Dan yang Musabaqah ingin kemarin. datang jangan sampai menunggu setelah subuh, Karena kalau datang habis subuh macet. macet total dari mulai pintu masuk tol Ada sampai 4-5 kilo macet karena ribuan jamaah yang datang dan mulai jam 7 zikir Ya. insyaallah. buat pemirsa yang ada di rumah juga yang insya Allah mungkin akan ke sana, menghimbau supaya kalau mau berangkat dari mulai mungkin setelah tahajud atau mungkin sebelum tahajud udah ada di sana biar kita berjamaah bareng ya. Ya. Dan nanti yang belum tahu
keluarnya pintu tol Sentul Bogor. Sentul City. Sentul City, ya. Ya, Sentul City. Selanjutnya Ustaz Syukur silakan. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih bicara tentang haji. Nah, ini kan orang-orang yang haji ini suka dititipin doa ini. Apakah memang doanya orang yang berhaji itu pasti diijabah oleh Allah? Ayanda Abu Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan haji adalah amalan yang sangat besar nilainya di sisi Allah. Bahkan dia lebih besar dari amalan jihad fisabilillah. Tetapi jarang sekali orang yang berkata bahwa haji itu adalah jihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-amalu salihu ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Yakni ya, ayyamul asri. Qalu ya Rasulullah, wa mal jihadu fi sabilillah? Qala la. Ya, qala la. Illa man kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji bi syai'in. Falam yarji bi syai'in. Falam yarji min dzalika bi syai'. Maksudnya tidak ada satu hari yang amal soleh lebih afdol daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Tidak jugakah jihad, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak juga jihad. Melainkan apabila orang itu keluar ya dari rumahnya, dirinya dan hartanya. Kemudian ia dengan demikian tidak kembali sesuatu pun. Kalau begitu, amalan haji merupakan amalan yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi nilainya daripada jihad fisabilillah dengan pedang. Tetapi kita jarang sekali menyatakan bahwa haji itu adalah jihad. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-245 berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah." Siapakah yang mau mengeluarkan, mendermakan hartanya untuk menegakkan agama Allah? Haji adalah bagian agama Allah yang wajib ditegakkan oleh setiap orang yang mampu. Siapakah yang paling tinggi derajatnya daripada orang yang menginfakkan hartanya untuk menegakkan agama Allah? Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sangat banyak kepadanya. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya, apakah yang dimaksud dengan adha'afan katsirah? Ya, yaitu kelipatan yang sangat banyak. Kemudian beliau mengatakan bi alfi dhifin. 2 juta kali ganda. Maka orang yang mengeluarkan hartanya untuk melaksanakan haji ke Baitullah, ya, seluruhnya akan dilipat gandakan oleh Allah dengan 2 juta kali ganda. Inilah pahalanya. Oleh karena itu, kepada orang-orang yang berhaji dititipi doa. Maka Nabi Muhammad SAW pernah menitipkan doa kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang ketika itu ditugaskan untuk memimpin. La tansa fi doa. Jangan kamu lupakan kami di dalam doa-doa kamu. Allah. Maka menitipkan doa kepada orang-orang yang melaksanakan haji atau umrah itu bagian daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan nitip oleh-oleh, ya? Bukan nitip oleh-oleh. Ya. Mintanya kurma. Hanya kadang-kadang ada ungkapan, tolong sampaikan salam kami kepada Allah dan kepada Rasulullah. Bagaimana menyampaikan salam kepada Allah? Nah, ini yang jadi masalah kadang-kadang. Dititipi dengan itu, ditulis sampaikanlah salam kepada Allah. Ya kalau kepada Rasulullah memang iya, tapi menyampaikan salam kepada Allah, nah ini yang kita tidak temukan nasnya. Baik, jadi menitipkan
doa kepada orang yang sedang berhaji atau berumrah merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW dan hadisnya adalah sahih. Kemudian amalan yang berguna, yang paling bermanfaat di bulan Zulhijjah itu antara lain ialah amalan kurban. Amalan kurban ini, cuma sekalian yang dirahmati Allah, ya, kurban artinya memancarkan darah. Ya, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ma'amil ibn Adam, ya, tidak ada amalan anak Adam, ya, yang lebih afdal min hiraqid dam, daripada mengalirkan darah. Sesungguhnya darahnya, ya, sebelum menetes kering di bumi, maka pahala kurban itu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, siapa saja yang cinta Allah Subhanahu wa taala, cinta Rasulullah SAW, maka amalan yang sangat bermanfaat, yang sangat besar pahalanya pada bulan haji itu ialah amalan kurban. Untuk itu kita semua, siapapun kita mesti menyembelih atau mengalirkan darah pada hari Raya Idul Adha ini. Ya, jadi yang tidak berhaji masih punya kesempatan meraih amal yang terbaik, yaitu melaksanakan kurban. Baik, kita lanjutkan lagi. Bang Arifin, ini sekarang tips kiat-kiat meraih haji mabrur. Nah, ini banyak orang tanya, gimana caranya supaya saya dapat mabrur haji saya? Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Yang pertama pintunya adalah taubatan nasuha. Jadi bukan taubatnya di sana, sebelum berangkat. Taubat sungguh-sungguh. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian, hai orang-orang beriman kepada Allah, niscaya kalian akan falah. Bukan hanya lancar, selamat dalam perjalanan pulang pergi, bahkan wafat juga keselamatan. Karena dalam keadaan bersih. Kakek nenek Arifin, Tengku, Abah, Ustadz Jarau, Yoga, Ustadz Syukur, semua ikhwatul iman meninggal pulang dari ibadah haji. Ingat pesawat Kolombo jatuh? Kalimantan. Ya, itu jamaah Duyufullah dari Kalimantan Selatan. Syahid mereka. Syahid, wafat semua, kakek, nenek. Dan itu Arifin melihat kebanggaan Arifin pada almarhum Abah. Abah mendapat penghargaan sebagai pegawai teladan, dapat rezeki, beliau menyerahkan pada kakek nenek untuk melakukan ibadah haji. Allah. Jadi bukan diri berangkat lebih dahulu ya Pak, mengutamakan orang tua lebih dahulu. Nah, Abah, sehingga Allah bahagiakan Abah wafat jam 2 malam sesuai dengan kebiasaan Abah sholat malam jam 2. Matan nas ya'isuhum. Manusia meninggal berdasarkan harapan dan kebiasaannya. Nah, Allahu Akbar. Makanya ini baju, pakai baju almarhum Abah, senang. Energinya energi Abah nih. Tadi pun nelpon Mamah dulu sebelum berangkat ke sini. Mah, doakan Arifin berdakwah. Jadi Mama juga melihat sekarang Mama panjang umur, sehat walafiat. Amin. Allahu Akbar. Senang, himung Mama nih. Himung bahasa Banjar ini. Himung, senang Mama baju Abah dipakai. Tobat. Kemudian minta maaf kepada siapa yang pernah disakiti. Minta maaf. Tanggalkan gengsi. Ini bukan masalah benar salah. Tadi keakuan hilangkan, hancurkan keakuan. Al-hajj qasdulillah. Haji itu tujuannya Allah. Luruskan niat yang kedua. Lillah. Bukan karena apa, bukan karena siapa. Ini berat ini Ustaz. Kalau bukan awal niatnya iya, tapi pulangnya nih. Namanya pulang, dipanggil pulang doang marah nih. Enggak dipanggil haji. Saya sudah haji. 3 kali lagi. Bukan masalah itu Ustaz. Antrinya lama nih. Antrinya lama. 10 tahun saya tunggu. Ya. Begitu pulang dipanggil pulang doang. Haji tahu. Wah, ini. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, wasiat. Ini yang jarang nih. Saya tahu jarang lagi berangkat. Wasiat. Arifin saja Ustaz Syukur. Sudah wasiatnya, ada istri Arifin juga hadir. Wasiat buat 2 istri Arifin yang sementara berdua ya. Kita nggak tahu takdir Allah berikut. Jadi wasiat, anak sudah mau 7, hamil lagi.
Tunggu, sudah wasiat Arifin. Kalau Arifin wafat lebih dahulu, sayangku, tayangku, Khadijahku, Aisyahku, ada 13 wasiat. Yang ke-9, kalau wafat lebih dahulu, selesai iddah, ada laki-laki yang soleh dan kau menyukainya, terima lamarannya. Begitu. Enggak pakai ancam-ancam gitu. Nanti kalau kakak meninggal, jangan coba kawin lagi. Kakak akan bangkit dari kubur. Sebelum kering kuburku, jangan kawin lagi. Akhirnya istrinya bawa tampah, dikipasi. Biar kering. Jadi jangan dramatisir dunia. Karena haji ini perjalanan cinta. Jadi dipelajari tidak hanya manasiknya, tapi hakikatnya. Karena haji merampungkan seluruh syariat rukun Islam. Haji itu cinta, al-hub. Makanya perjalanan cinta. Saking cintanya ia kepada Allah, Nabi Allah Ibrahim, putra tercinta rela dikorbankan yang sekian lama dinanti-nantikan. Siti Hajar, saking cintanya kepada Allah, anak yang dikandung oleh beliau, yang dilahirkan oleh beliau, rela disembelih. Dan yang, Masya Allah, Ismail dirinya sendiri, rela dirinya dikorbankan, disembelih demi cintanya pada Allah. Ini bukan kriminal. Dan ini bukan sinetron, bukan film. Ini syariat Allah. Kan itu perjalanan haji, perjalanan cinta. Makanya diabadikan. Maqam Ibrahim, Hijri Ismail, Sofa Marwah, kita sa'i. Ini perjalanan tabaktilas Nabi Allah Ibrahim beserta keluarga. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran surah Sofat. Kemudian diabadikan dalam setiap bacaan salat. Tidak sah salat kita kalau tidak membaca salawat kepada Nabi Allah Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, agar tumbuh kecintaan kita kepada Allah sebagaimana Nabi Ibrahim beserta keluarga mencintai Allah Jalla Jalaluh. Perjalanan cinta. Kayak itu kalau sudah cinta Allah kita rela mati. Maka tadi ayah menyebut jihad. Pakai kain kapan? Ihram. Kemudian wukuf Arafah. Itu dua-duanya sama tuh. Gladi resik mati. Gladi resik akhirat. Yang berangkat nangis. Yang ditinggalkan nangis kayak mau berangkat meninggal. Allahu Akbar walillahil hamd. Kayak tadi Bakah tadi jadi lembah air mata. Bakah. Lembah air mata. Tidak ada di dunia ini tempat yang paling banyak manusia mengucurkan air mata selain di depan Ka'bah itu. Nggak ada tempat yang paling banyak orang menangis kecuali di depan Ka'bah. Bakkah, lembah air mata. Allahu Akbar walillahil hamd. Cinta, syahadat. Makna syahadat hakikatnya adalah al-jihad, sungguh-sungguh. Isyhadu bi anna muslimun. Ada mujahadah dalam Islam, bukan hanya pengakuan, bukan hanya ucapan, tapi real. Syahadah, sehingga disaksikan keislamannya oleh dirinya, oleh keluarganya, disaksikan oleh Allah, disaksikan para malaikat. Jadi tidak boleh juga Islam sembunyi-sembunyi. Ada orang nggak mau ke masjid. Kenapa nggak ke masjid? Takut riya. Ada lagi orang nggak mau haji-haji. Kenapa berangkat haji nggak mau? Takut riya. Nah ini salah lagi. Itulah riya. Padahal itulah riya. Takut riya, riya. Takut riya itu riya. Wa may yu'azzim sa'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ini dakwah, ikhwah. Ada orang nggak mau dakwah di televisi, takut riya. Jadi siapa yang dakwah? Dangdut terus. Maksiat terus. Ikhwah fillah, Allahu Akbar. Takut riya itu riya. Orang beriman tuh tidak peduli ada orang nggak ada orang. Wa asiru qaulakum abi jaharu bihi innahu alimun bidzati sudur. Mau dijaharkan zikirmu, mau disembunyikan zikirmu, Allah tahu isi hatimu. Ini pentingnya tadi, Masya Allah, al-qasdu lillahi. Kalau orang sudah cinta karena Allah, dia ada orang nggak ada orang, dia terus lillah, fillah, ilallah. Baru satu Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Ini kita nanti akan kasih tahu perkembangan untuk pembangunan masjid yang ada di Gunung Sindur dan yang sudah
memberikan infaknya juga mudah-mudahan Allah lipat gandakan kebaikannya. Apalagi sekarang lagi lelang. Lelang? Ya, 99 tiang utama di tahap kedua, satu tiangnya 7 juta. Satu tiangnya 7 juta. Dan per meter dari 5.000 sudah ada yang borong sampai 2.000. Alhamdulillah. Sehingga 3.000 lagi per meternya 1.800.000. 1.800.000. Kemudian per meter kalau tidak satu sak semen. Harganya? Rp72.000. Rp72.000. Kemudian kalau tidak bisa berapapun, kalau tidak doakan kami agar sebelum wafat terwujud amin. Pesantren para penghafal Al-Quran ini. Amin ya Allah. Dan silakan ikhwah hubungi siapa Ustaz? Akhuna Awaludin di 085690.010 085690.010. Dan insya Allah jangan lupa besok zikir. Iya. Ahad jam 7 pagi 6 September 22 Zulqa'dah. Insya Allah kita ngumpul sama-sama di sana ya. Amin insya Allah. Dan pemirsa yang ada di rumah yang ingin bergabung bersama kami untuk interaktif di line teleponnya, setelah yang satu ini kita akan angkat teleponnya, tapi sekedar mengingatkan silakan nanti hubungi di 5743476. Atau yang di luar Jakarta bisa menghubungi di 021-574-3478. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Serambi Islami. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kepedulian terhadap lingkungan hidup terasa mulai surut. Indonesia Hijau mengajak peduli lingkungan, peduli udara bersih. Kembalikan Indonesia sebagai paru-paru dunia. Tanam masih dalam suasana peringatan Hari Pohon Sedunia yang jatuh pada 21 Indonesia November. Hijau, setiap Kamis pukul 8 di TVRI. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kembali lagi di acara Serambi Islami. Semua ada di sini. Iya, alhamdulillah walaupun lagi menjalankan ibadah saum, tapi semuanya masih semangat. Dan ini senang. Ya. Setiap kita siaran langsung TVRI ini, semua Sholat kumpul di berjamaah. masjid dulu. Allah. Makanya lari terburu-buru. Iya. Ya, ada yang sarungnya copot. Alhamdulillah sampai di sini. Iya. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah yang ingin melalui line telepon silakan bisa menghubungi di 5743476 atau yang di luar Jakarta bisa menghubungi di 021-574-3478. Nah, pembangunan yang di Gunung Sindur udah sampai berapa persen, Guru? Kalau berapa persen, belum tahu lah. Sekitar 10% kali 20%. Jadi masih banyak sekali ya kekurangannya. Silakan datang langsung saja ke Desa Cibadung, Gunung Sindur. Iya, ya. Yang ingin bergabung silakan. Sudah ada penelepon sepertinya. Halo. Halo. Ya, halo. Iya, volume TV-nya dikecilin, Pak. Oh, dikecilin. Iya. Ya. Silakan Pak, dengan Bapak siapa? Abbas Tommy dari Jakabaring, Palembang. Iya, dari Palembang. Yang dari Palembang, silakan pertanyaannya Bapak. Bapak-bapak yang ada di televisi, saya ingin nanyakan pertama, panggilan orang selesai menunaikan haji, ada yang dipanggil haji dan haja. Saya minta apa penjelasannya, apa memang ada hadisnya atau dari Al-Quran, setiap ini ada gelar begitu. Iya, itu aja Pak. Kedua, Pak ya, panggilan kepada ibu. Ada yang manggil mami, ada yang manggil bunda,
panggilan bunda itu dari kitab suci mana? Baik. Yang ketiga, ya Pak. Mencium waktu bersalaman itu yang mana bagusnya? Cium di hidungnya, atau cium di pipinya, atau di keningnya? Ya, baik. Terima kasih Bapak yang di Palembang. Ya, nanti kita akan jawab, tapi setelah penelpon yang satu ini lagi. Jadi 2 penelpon kita langsung berikan jawabannya. Tuh, diingat pertanyaan. Diingat ya. Jadi ciumnya di mana gitu ya. Baik. Silakan Ibu. Halo. Iya, dengan Ibu Aisyah Ibu Ida Aisyah di Lampung ya, Bu? Iya, Lampung Tengah. Iya, silakan Ibu. Ini Pak, masalah dana haji kan ada yang sebagian udah sampai, udah pulang ya Pak ya. Tapi di mana mereka tetap menggunakan uang itu Pak. Halo. Gimana Ibu? Kan yang datang haji Pak. Iya, datang haji. Iya kan ada yang udah pulang dari Mekah. Terus? Halo. Iya Bu. Ya udah pulang dari haji. Dia tetap menjalankan pekerjaan itu Pak, menggunakan uang. Jadi rentenir gitu ya, main-main dengan riba. Sebelum berangkat rentenir. Udah berangkat, udah pulang. Gitu. Pulang rentenir lagi, masih lanjutin kerja. Baik. Oke, baik. Ya, Terima kasih. Terima kasih. Ya, baik. Silakan. Di pertanyaan yang pertama dulu tadi ya. Panggilan haji ini tradisi atau memang dalam syariat? Di dalam Al-Quran dan hadis memang amalan-amalan rukun Islam itu ada gelarnya. Orang yang mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia digelar mukmin. Jamaknya mukminun, orang-orang beriman. Kalau dia sholat, musalli. Fawailul lil musallin alladzin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi musallin orang yang melaksanakan sholat, ada gelar. Begitu juga haji. Bedanya ibadah itu haji, hajim, nggak pakai alif dia. Kalau orangnya haji, pakai ha, alif, jim. Makanya kalau di Mekah sana, kalau kita musim haji, askar-askar tuh kalau menyuruh kita pergi, oh ya haj, harik ya haj, harik. Oh, kirain hari, pandai bahasa Inggris nih, buru-buru. Harik maksudnya bergerak, jangan diam di situ ganggu jalan. Ya haj. Dipanggil haji. Yang kedua itu orang yang zakat juga dipanggil muzaki. Orang yang bayar zakat muzaki. Ada gelar-gelar memang ada di Quran hadis. Jangan sentimen. Yang nggak boleh itu membangga-banggakannya. Ini gua udah haji nih, lebih hebat dari lu. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau dia haji dipanggil haji boleh saja. Terus pertanyaan Rasul juga dipanggil Rasul. Jadi doa ya, Bi. Iya, dan Rasul juga dipanggil Rasul. Ya Rasul, ada gelar, nggak apa-apa gelar itu. Ya. Begitu juga Bunda, Umi, itu tergantung bahasanya. Bahasa apa saja yang dipakai itu boleh. Orang Inggris menyebutnya mother, orang Belanda mami, orang Arab umi, orang Jawa mbok. Nama, ya panggilannya. Ya, itu mengenai panggilan. Ya, mencium. Nah, yang ketiga, yang mencium yang tepat mencium, itu mana yang dicium? Tangannya, keningnya? Ya. Kalau istri, mananya saja boleh dicium. Kalau istri mananya saja. Kalau dia senang hidungnya, ting ting. Kalau dia senang dicium keningnya, mana saja. Tapi kalau kita mencium orang tua, ya kita cium tangannya. Rasulullah itu tangannya dicium. Bahkan orang Yahudi hormat pada Nabi, setelah tahu itu seorang Nabi, cium kakinya. Kaki Nabi dicium. Ada lagi seorang budaknya Saibah yang punya kebun anggur di Taif waktu Nabi dilempari berdarah-darah. Maka dia gak sampai hati juga tuh orang Quraisy dilempari, walaupun dia kafir musuh Nabi. Dia ambil juga anggur, dia kasih sama Adas namanya, budaknya itu, kasih makan itu dua orang itu, kasih minum. Tapi jangan kau dengar omongannya, dia tukang sihir. Hati-hati kamu. Nah, ketika Nabi makan, ternyata Nabi baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu Nabi baca Bismillah, ini orang Kristen, kebetulan dia orang Nasrani dari Irak, kampung halamannya Nabi Yunus. Dia bilang, kok baca Bismillah? Orang kafir Quraisy nggak ada yang baca Bismillah.
Kalau kami baca bismillah, kamu baca bismillah. Saya Nabi, kata Nabi. Oh Nabi? Iya. Kamu dari mana, kata Nabi? Saya dari Irak. Oh dari kampung ini. Oh itu kampungnya saudara saya, Nabi Yunus. Lo kok tahu Yunus bin Matta? Saya Nabi, beliau tuh saudara saya. Maka kemudian diciumlah kakinya oleh Adas ini. Dicium kakinya, kata Sayyid Ahmad, wah udah kena sihir. Kena sihir. Jadi kalau kita orang Melayu biasa cium tangan. Ulama, guru, orang tua ya. Jangan di shake hand aja. Bapaknya, kakeknya. Apa kabar Pak? Apa kabar kek? Nggak beradab, cium tangannya lah ya. Ma'ruf itu. Baik, insya Allah jelas ya. Jadi dan ini berdasar, jadi bukan tanpa dasar. Oh iya, sahabat Nabi pun mencium tangan gurunya. Sahabat Nabi itu mencium tangan guru. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mencium tangan gurunya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Cium, beginilah kami Abu Musa al-Asy'ari, beginilah kami memuliakan guru kami. Ketika Abdullah bin Abbas mau pulang, mau naik onta, gurunya itu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mencium tangan Abdullah bin Abbas. Loh, kok dicium? Saya kan murid. Beginilah kami diperintahkan Nabi menghormati ahlul bait Nabi kami. Yang terakhir Ustaz Syukur. Ya, pertanyaan yang kedua tadi. Yang kedua ya tentang pulang B masih rentenir. Nggak ada perubahan B. Ya, singkat padat Bu. Rentenir itu menjual uang dengan berlebihan. Ya, itu disebut riba. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Apabila seorang dia berangkat haji dengan riba, kemudian pulang juga tetap menjalankan riba, maka itulah haji yang mardud, yang tertolak, bukan haji yang mabrur. Maka di antara ciri haji yang mabrur, orang itu lebih baik daripada sebelum dia berangkat haji. Amal-amalnya yang salah, amal toleh, maka diganti dengan amal-amal yang soleh. Cintanya kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada sebelum dia berangkat. Cintanya kepada istri dan anak-anaknya dan sesama orang mukmin lebih daripada sebelum dia berangkat. Maka ciri haji yang mabrur, cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah, cintanya kepada kitab Allah, itu lebih utama dari segala-galanya. Maka jika orang itu memberangkatkan orang haji atau dia sendiri berangkat dengan uang yang haram, kemudian dia kembali melaksanakan yang haram lagi, maka hajinya tidak diterima oleh Allah. Iya, terima kasih jawabannya. Jadi seperti itu buat Ibu yang ada di Lampung tadi. Dan juga sekedar mengingatkan kembali bahwasanya sebelum kita tutup dengan doa dan closing yoga nanti, ini pembangunan Masjid Gunung Sindur itu sudah hampir kurang lebih 10%, jadi masih banyak sekali kekurangannya. Yang mungkin yang ingin berinvestasi untuk akhirat, silakan bisa menghubungi Ustaz Syukur. Ya, silakan hubungi Akhuna Awaludin di 085690.010, 085690.010. Catat nomor ini, kalau tidak saat ini, siapkan insya Allah waktu-waktu berikutnya. Kalau perlu setiap hari juga boleh. Atau datang langsung. Atau datang langsung ke Desa Cibadung, insya Allah Desa Cisoleh di Gunung Sindur, lihat lokasinya. Atau juga ikuti zikir bersama tanggal 22 Dzulqa'dah, Ahad pertama di Masjid Ad-Dzikra Sentul Bogor. Ahad besok insya Allah. Dan juga kami sampaikan pada pemirsa, siapa yang ingin melaksanakan ibadah umroh bersama murabi kita Bang Arifin Ilham, insya Allah keberangkatan tanggal 20 Desember. Tanggal 20 Desember, silakan daftar di Travel Ad-Dzikra. Ya. Terima kasih Ustaz Syukur. Buat pemirsa yang ada di rumah juga, tibalah kita saatnya di penghujung acara, dari awal sampai akhir. Mungkin banyak kehilapan yoga, dan kita semua yang hadir di sini juga pemirsa yang ada di rumah mungkin mendengarkannya kurang nyaman. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang sopan, kelakuan kami yang kurang santun. Insya Allah ketemu lagi di Kamis depan, segmen Hikmah Pagi bersama guru kita Al-Mukarram Abang Muhammad Alif bin Ilham. Dan akhir kata, saya Yoga PNS undur diri mewakili semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luruskan niat, dimulai dengan taubatan nasuha, kemudian pelajari ilmu sebaik mungkin manasik dan hakikat haji, kemudian semangat ketakwaan yang tinggi, jangan lupa buat wasiat dan minta maaf, dan setelah pulang ada hijrah, ada perubahan. Itulah tanda haji mabrur. Makin dekat kepada Allah Jalla Jalaluhu, makin senang ibadah, makin kuat akidahnya, makin mulia akhlaknya.
Mari kita berdoa, hadirkan hati. Satu saja diijabah oleh Allah dari ribuan, jutaan yang menengadah di depan televisi. Diijabah oleh Allah, semuanya diijabah oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, telah banyak maksiat yang kami lakukan, telah banyak dosa yang kami perbuat, yang kami sembunyikan rapi selama ini. Banyak kezaliman yang kami lakukan kepada saudara-saudara kami. Ya Allah, mohon ya Allah, rahmatilah kami semua dengan ampunan-Mu. Bahagiakan kami dengan ampunan-Mu. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami, dari mulai akil balik hingga akhir hayat kami. Ya Allah, rahmati ampuni dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa keluarga, anak cucu keturunan kami, sahabat-sahabat kami yang kami cintai karenamu ya Allah. Jamaah zikir, jamaah Facebook, semua orang-orang beriman, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil kufra wal kafirin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma farrij jam'ahum wa syattid syamlahum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin wal mustada'afina fi Palestin, fi Afghan, fi Iraq, fi Suriah, fi Mesir, fi Yaman, fi Afrika Tengah, fi Ugur Cina, fi Kashmir India, fi Rohingya Myanmar, Patani Thailand, Moro Filipina wa jamil mujahidin wa ja'alna minhum ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura. Ya Allah, terimalah duyufur rahman ya Allah, yang meninggalkan keluarga yang berkorban, yang menunggu sekian lama lalu sekarang menjadi tamu-Mu. Terima ya Allah, terima, labbaik Allahumma labbaik. Terima haji mereka ya Allah, terima haji kami ya Allah, haji yang mabrur. Dan undanglah bagi yang belum menjadi tamu-Mu ya Allah, yang menandatangan undang ya Allah untuk melaksanakan rukun Islam. Allahu akbar walillahil hamd. Sa'yan mashkura, zanban maghfura, wa amalan solihan maghbula, wa tijaratan lan tabur, ya alima ma fis sudur. Ya Allah, jadikan semua aktivitas kami, haji kami, semua ibadah kami, semua harokah dakwah kami, hatta di televisi ini ya Allah, dalam rangka Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Maafkan Arifin, maafkan kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ampuni kami ya Allah, berkahi negeri kami Indonesia dengan pemimpin yang saleh. Ilaha illallah wallahu akbar. Subhan